Siapa yang nggak peduli, siapa yang nggak nggak memikirkan Palestina itu, maka gugur imannya. Kenapa? Pandangan agama. Saya ingin maaf Ustaz, ini di luar tema. Saya ingin dari masalah politik Ustaz. Ada 3 catatan akhir-akhir ini yang saya rasakan. Pertama, sampai hari ini Gaza, Palestina belum bisa diselesaikan oleh umat Islam. 40.000 jiwa telah tewas di sana. Jadi Ustaz, saya ingin mohon penjelasan Ustaz dari segi Al-Quran fenomena yang terjadi seperti ini. Karena kalau dari pendapat saya, barangkali walaupun itu mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah-tingkah yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Mohon penjelasan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Haji Bustami, ini luar biasa ini. Ya. Ini masalah Gaza, Palestina ini bukan masalah sendiri Palestina, tapi masalah kita semua umat Islam. Ya, siapa yang nggak peduli, siapa yang nggak nggak memikirkan Palestina itu, maka gugur imannya. Kenapa? Karena Palestina itu ada ayat yang berkaitan tentang Palestina ini di Al-Quran. Namanya surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Kalau itu hilang, berarti Al-Quran tinggal 113 surah. Tidak lagi 114. Kalau sudah kurang menjadi 113, berarti itu menggugurkan iman kita, tidak percaya kepada Al-Quran. Jadi kalau kita bicara tentang Bani Israel, bicara Palestina ini pantas kita memang membantu baik dengan tenaga, dengan pikiran, bila perlu dengan doa. Artinya adalah kepedulian kita dengan Palestina. Saya yakin Bapak Haji, sampai kiamat nanti Palestina itu tidak akan pernah dapat Israel. Kenapa? Karena Palestina itu dijaga Allah. Baitul Maqdis. Palestina ini dulu namanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini adalah kota sucinya 3 umat manusia. Kenapa? Pertama, Yahudi juga menganggap Palestina itu, Baitul Maqdis itu dengan kota suci mereka. Mereka beribadah di sana karena ada dinding ratapan. Orang Nasrani menganggap itu juga merupakan kota suci karena mereka mengatakan lahirnya Nabi Isa itu di Bethlehem, Baitul Lahir. Ya, Bethlehem itu juga di Baitul Maqdis. Dan umat Islam menganggap ini juga kota suci karena ada masjid nomor 3 tertua ya yang dibangun kemuliaannya oleh Nabi, Masjidil Aqsa, yang sekarang kata Menteri Pertahanannya menganggap ini akan mau diklaim menjadi bagian daripada oleh orang-orang Bani Israel. Tapi yakinlah kita ya, sekalipun umat ini tak peduli, Palestina itu tidak akan hilang. Allah pasti menjaganya dengan cara Allah. Namun kita juga sebagai bagian daripada mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Belum beriman seorang muslim itu kalau dia belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ma yuhibbu li akhihi wa ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman seseorang itu kalau dia belum mencintai saudaranya dibandingkan dia mencintai dirinya sendiri. Palestina itu bukan saudara kita satu bangsa,
bukan satu suku, tapi Palestina adalah saudara kita seakidah, seiman. Bahkan mereka kalau sudah datang Indonesia itu luar biasa di sana. Indonesia, Palestina menganggap Indonesia ini adalah saudaranya. Makanya dengan adanya masalah Palestina ini, itu juga merupakan tanggung jawab kita umat Islam ini, bagaimana tingkat kepedulian kita, paling tidak minimal serendahnya adalah mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu menjadi orang-orang yang orang-orang yang menjadi tahan terhadap ujian yang diberikan oleh orang-orang Bani Israel. Itu diambil survei anak-anak Palestina itu, bahwa diambil tingkat survei mati syahidnya jauh lebih tinggi. Lebih mau mereka itu mati syahid daripada harus menyerahkan wilayahnya. Israel ini sikit, tapi otaknya pintar. Memang dari dulu diberikan kelebihan Israel itu. Satu orang Israel itu ditukar dengan 100 orang Palestina. Pada waktu Yasir Arafat masih ada. Tawanan perang satu orang Israel itu nilainya sama seperti 100 orang Palestina. Lebih mau orang Israel tadi seperti itu dan orang Palestina. Kira-kira begitulah. Memang orang Yahudi ini otaknya pintar-pintar dari dulu, termasuk dan ngeyel dia. Sudah dikasih informasi, potong lembu yang mana, warnanya ini, berapa ininya. Makanya ada surah Al-Baqarah di dalam Al-Quran, itu juga menceritakan bagaimana ngeyelnya Bani Israel tadi. Pertengkaran dua kampung, dibunuhnya warga kampung B ini oleh orang B, tapi dibawanya ke kampung A supaya ribut ini. Itu akhirnya dipotong ekornya, dipukulkan ke orang mayat tadi, barulah mengaku siapa orang yang membunuhnya itu. Itu prosesnya nggak sebentar, hanya yelnya tadi Yahudi tadi. Nah itu jadi yang pertama, memang ini tanggung jawab kita lah Palestina ini. Terutama pimpinan kita yang ada di negara kita ini, ya, paling tidak adalah kepedulian kita terus, bahkan mendukung sampai merdeka. Walaupun secara de facto ini sudah nyata dia merdeka, tapi secara de jure hukum internasional dia masih belum diakui oleh negara-negara yang lain. Padahal Indonesia merdeka yang mula-mula pertama sekali mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina. Masya Allah, Palestina. Nah kemudian apa lagi? Jangan sakiti hati umat Islam itu dengan coba-coba ada pemimpin kita nih yang mulai menjalin mesra dengan tokoh-tokoh Israel. Itu menyakiti hati umat Islam. Ada tokoh-tokoh pimpinan kita di Indonesia ini yang sudah mulai membuka diri, menyambung hubungan mesra dengan dengan Israel. Ini kan menyakiti juga. Di saat Palestina dibombardir, kita tidak mampu membelanya, malah ini bermesra. Siapa itu? Yahya Stakuf dan kelompok-kelompoknya. Makanya mungkin itulah Allah berikan ya. Di saat kita memang sudah bagaimana prihatin, tapi masih dicoba lagi dengan hal-hal yang seperti maunya jangan. Artinya kalau memang kita tidak mampu membantu, jangan lagi kita menambah beban masalah.